Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami akan menjelaskan sedikit tentang sarana prasarana dalam perspektif Islam. Yang pertama, kita harus melihat sumber daya manusia atau potensi yang dimiliki manusia itu sendiri. Dengan adanya sumber daya yang baik akan menunjang kualitas siswa, sehingga proses belajar pembelajaran bisa dimaksimalkan. Yang kedua, sarana yaitu yang menunjang atau mendorong semangat siswa dalam belajar. Yang perlu dipahami juga adalah selain SDM dan SDA-nya perlu dipahami juga, karena selain SDM dan SDM juga ada faktor lain yang menunjang kualitas belajar siswa. Di dalam Kalamullah juga dijelaskan bahwasanya setiap individu manusia juga harus merancang dan mengaplikasikan. Setiap manusia juga memiliki potensi yang berbeda-beda, jadi tidak dapat ditentukan dengan SDA yang ada. Baik, di sini kami akan menjelaskan pada poin yang kedua dalam RPS Filsafat Pendidikan Islam, yakni sarana prasarana dalam undang-undang yang ada dalam Indonesia. Nah, sebelum kita memasuki dalam undang-undang, ada beberapa pengertian yang ingin saya sampaikan, yakni sarana pendidikan merupakan semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan tersebut. Nah, dalam hubungannya dengan sarana pendidikan, Ibrahim Mufaddal pada tahun 2003 mengklasifikasikan menjadi beberapa macam sarana pendidikan, yaitu ditinjau dari sudut yang pertama, habis tidak dipakai, yakni mengenai sarana pendidikan yang habis dipakai entah jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, yang kedua, bergerak tidaknya pada saat digunakan. Sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindah sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Sebagai contoh, yakni lemari, bisa juga papan tulis atau semacamnya. Yang poin B, sarana pendidikan yang tidak bisa bergerak, yakni seperti bangunan ataupun semacam toilet dan segalanya. Yang ketiga, hubungannya dengan proses belajar mengajar. Kemudian pada masuknya kepada pengertian-pengertian tersebut, ada beberapa poin yang disampaikan oleh tokoh tadi, Ibrahim Mufaddal, yakni beberapa antaranya itu juga berhubungan dengan ketetapan pemerintah dalam ketetapan pemerintah dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005, nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana sekolah. Pada bab 7 pasal 42 PP nomor 32/2013 disebutkan bahwa ayat pertama, setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber ajar lainnya. Nah, bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Nah, yang poin kedua, yakni setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa,
tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, ruang, tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Masuk pada poin ketiga, yakni urgensi sarana prasarana dalam pendidikan Islam, yakni dapat diukur ataupun kita tahu dimensi sarana prasarana ini berdasarkan proses-proses yang telah dijalani, yakni pendapat yang pertama menurut saya, yakni yang pertama adalah perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan seperangkat keputusan yang diambil dalam menentukan kegiatan yang hendak dilakukan pada masa yang akan datang. Jadi perencanaan sarana dan prasarana dalam pengadaan apa saja yang diperlukan dalam berjalannya dan pencapaian tujuan dalam pendidikan ini dapat ditinjau dari segi perencanaan sarana dan prasarana. Kemudian yang kedua adalah pengadaan sarana dan prasarana pendidikan adalah salah satu upaya yang dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan untuk kelancaran dalam proses pendidikan di sekolah. Yang ketiga adalah pendistribusian barang-barang perlengkapan sekolah. Hal ini juga penting dalam pengadaan barang yang dianggap penting dalam proses berjalannya suatu sistem pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. Kemudian masuk poin yang selanjutnya adalah inventarisir sarana dan prasarana pendidikan merupakan sesuatu yang sangat urgent dalam Sarpras, yakni untuk mendata sebagian aktivitas dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan. Inventarisasi dapat diartikan sebagai pencatatan dan penyusunan barang-barang milik negara secara sistematis, tertib, dan teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan atau pedoman-pedoman yang berlaku. Kemudian pendaya gunaan sarana dan prasarana, ya ini juga sangat sesuatu yang urgent dalam hal ini mengenai seberapa manfaat ataupun output yang diberikan atas pendaya gunaan dari sarana prasarana yang ada. Yang kemudian adalah pemeliharaan dan pengawasan sarana prasarana pendidikan. Ini juga merupakan aktivitas penting, merupakan pemeliharaan dan pengawasan ini juga sesuatu yang meskipun sepele, tapi ini juga akan berimbas pada prosesi pelaksanaan daripada pembelajaran yang ada di sekolah. Yang kemudian sekiranya ada barang ataupun sarpras yang dikira sudah tidak berfungsi atau sudah tidak memiliki nilai dalam pendaya gunaannya, ini juga bisa dihapuskan agar hal ini menjauhkan diri dari suatu hal yang tidak bermanfaat. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.